Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan perjalanan yang aman, yang lancar Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, di tempat ini kami kembali berkumpul Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Menyertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita musikan bagi Raja Allah. Kayaknya kok lemes semua ini ya. Habis perjalanan jauh dari Surabaya. Kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Saya mau minta satu orang untuk memimpin kita dalam gerakan. Bu Karti, ayo Bu, maju ke depan Bu. Ayo, boleh tangan buat Bu Karti. Ayo Bu Karti. Bupati kasih gerakan, kita semua mengikuti, oke? Ayo Bu, depan Bu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu mengenalmu.
laki-laki, gantian laki-laki. Joshua. Oh, Joshua. Haleluya. Masih bersuka cita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kena semua kena nanti. Haleluya. Senang sukacitamu melimpah dalam
yang muda. Friska Mas Yus. Kita saksikan alat jazz. kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
bersama keluarganya masing-masing. Mungkin bisa gandengan tangan, kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Terima kasih. atas rencanamu Tuhan, yang terbaik, yang terindah kami bawa keluarga kami Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. bersyukur. Atas rencanamu yang terbaik, yang terindah bagi kami. Terima kasih buat keluarga kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati Haleluya. untuk terus memuji Kami mau terus memuji Engkau Yesus Tuhan bahkan sampai keturunan kami.
kami. Ketika kami sendiri dalam gereja kami, maka Tuhan akan hadir. Dan itu membuat kami berharga. Hidup kami berdampak. Hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah sore hari ini urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan untuk mendengar. Dan kami percaya Tuhan, saat ini hati kami seperti tanah yang baik, siap untuk terima taburan firman Tuhan. Dan firman itu akan bertumbuh, menghasilkan banyak buah, dan dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada yang sudah kenal saya? Belum. Ada beberapa aja yang kenal ya, Bu Mirase, Pak Ando, ya, dan beberapa tadi yang saya sempat ketemu. Ya, nama saya Ijan Hadi, simpel kan? Kalau Jigandeng biasanya agak sulit, tapi panggilannya aja Pak Wi, mumpung presidennya masih Jokowi. Jadi kalau panggilnya pasti langsung inget ya, ya Pak Wi gitu. Nah, sebelum memulai kita main dulu, boleh ya? Ya. Biasanya di dalam sebuah komunitas itu pasti ada pemimpinnya. Gereja seringkali digambarkan sebagai domba dengan gembalanya. Kita bermain, setiap domba mendengar suara gembala. Aturannya 3. 1, semua domba harus mendengarkan suara gembala. Amin. 2, domba harus melakukan apa yang dikatakan oleh gembala. Dan yang ketiga, domba tidak boleh melakukan selain yang dikatakan gembala. Ya, 1 apa? 1, domba harus mendengar suara gembala. 3, domba harus melakukan suara gembala. Yang ketiga, domba tidak boleh melakukan selain suara gembala. Ya, kita berdiri dulu semua. Testing ya, testing. Ya, ini uji coba dulu. Gembala berkata, angkat tangan kanan. Nah, yang tidak angkat berarti tidak mendengar suara gembala. Dan 2, tidak melakukan suara gembala. Gampang kan? Enggak, turunkan. Ya. Sekarang baru berbuat. Tadi kan baru latihan. Mau latihan lagi? Oke. Gembala berkata, pegang hidung. Ya, oke. Yang belum pegang hidung berarti? Nah, karena sudah dites dan diberikan contoh gampang, nanti yang tidak yang melanggar maju ke depan. Setuju? Biasanya kalau ada hadiah sama hadiah ada itu pasti lebih serius. Oke? Permainan dimulai. Gembala berkata, angkat tangan kiri. Ada yang nggak angkat tangan kiri? Tidak ada. Oke. Gembala berkata, turunkan tangan kiri. Gembala berkata, pegang telinga kiri. Telinga kanan. Nah, berarti melakukan dengan suara gembala. Silakan maju. Sportif. Karena ini tidak mempengaruhi keselamatan. Ya. Gembala berkata, siap gerak. Gembala berkata, 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke kiri.
Oke, terima kasih. Permainan selesai. Hadiahnya nanti disediakan panitia ya. Nah itu tadi contoh ya, bahwa seringkali pemimpin itu ngomongnya sederhana tapi disalahpahami ya. Yang dilakukan yang bukan dikatakan justru ya, seperti itu kan kita tiap hari ya, sering kan? Sering kita. Oke, kita akan masuk firman Tuhan. Nah, kita sore hari ini akan belajar bagaimana relasi komunitas dalam sebuah gereja. Kita akan belajar dari gereja mula-mula. Kalau gereja mula-mula berarti kira-kira di mana tempatnya? Kisah Para Rasul. Nah, ini yang pasti hebat-hebat ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dibaca bergantian ya. Yang ganjil 41 kaum pria, yang genap kaum wanita, berseling-seling ya. Kisah Para Rasul 2 pasal 41 sampai 47. Klik bentar-bentar ya. Kalau di depan lebih jelas boleh di depan nggak apa-apa. Kalau yang bawa Alkitab, buku maupun yang di HP silakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, yang ganjil pria, yang genap wanita. Mulai dari 41, 3, 2, 1. Orang-orang dan 42 mereka dan 43 maka 44 dan semua dan segala 45 dan lalu 46 dengan bertekun ya, amin. Kalau kita lihat di sini, oke, kita akan melihat ada 3 hal yang kita belajar bagaimana komunitas di gereja mula-mula itu mereka bisa bersatu. Klik, bisa jauhkan itu ya. Saya mungkin sudah sini agak. Ya, kalau kita perhatikan di situ jelas di ayat 44 dikatakan dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45 dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini kita lihat yang pertama ternyata mereka bondingnya sosial.
Ini bonding sosial sangat penting. Ya, ada kesatuan hati, berinteraksi. Saya yakin bahwa kalau nggak ada social bonding, maka gereja nggak akan berkembang. Coba dibayangkan kalau jemaat datang, duduk, selesai ibadah langsung pulang. Nggak ada interaksi sama sekali, baik sesama jemaat, sama pelayan, apalagi sama gembala. Nggak ada interaksi, nggak ada ngobrol, nggak ada bicara dari hati ke hati, maka jemaat pasti nggak akan bertumbuh. Nah, saat itu memang konteksnya mereka sedang banyak ancaman, ya, sehingga pada waktu mulai gereja bertumbuh, semula orang-orang Israel menganggap gereja orang Kristen itu adalah cabangnya, kayak denominasinya. Tapi setelah berjalan lama, dia semakin penuh. Kok penekanan pada Yesus sehingga dia lebih dimusuhi, bahkan dibunuh. Muncullah nanti seperti Paulus dan sebagainya. Nah, banyak orang Kristen terancam. Di situ kehidupan mereka memang saling menolong dengan sangat kuat. Jual rumah untuk makan bersama dan sebagainya. Tapi Alkitab tidak pernah memerintahkan itu. Cuma ini gambaran bahwa mereka hidupnya sangat kuat satu dengan yang lain. Ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu, memang. Ya, kita lihat misalnya bonding yang pertama secara sosial itu adalah internal, sesama jemaat. Ini penting banget, ya. Kalau dikatakan di situ, saya katakan sampai hartanya dijual. Untuk apa? Dibagi-bagi. Sekali lagi bahwa Tuhan Yesus maupun rasul-rasul tidak pernah memerintahkan hal itu, ya, karena memang itu bukan tanggung jawab gereja. Justru Paulus mau mengingatkan bahwa janda-janda yang masih bisa bekerja, yang masih kuat bekerja, silakan bekerja. Yang punya anak, yang masih kuat, anaknya yang bertanggung jawab, bukan dilempar ke gereja, ya. Dan milik pribadi, tetap milik pribadi. Seperti yang pernah terjadi, misalnya ketika ketika ada orang jual tanah, ya, ngomongnya semuanya dibagikan. Siapa namanya? Nah, hebat semua. Dia terhukum mati bukan karena dia tidak membagikan semua, tapi dia membohongi. Sebetulnya sebelum dijual, Paulus mengatakan itu milikmu, kamu jual juga milikmu. Tapi kenapa kamu sumbangkan ngomongnya cuma itu gitu loh, padahal sebagian ditahan. Ya, itu milik-milik sendiri, jadi nggak ada kan ikatan untuk itu. Tapi hal ini sangat penting. Ketika setiap jemaat bisa berbonding, bisa membangun keintiman, dan kita bisa lihat di dalam gereja sebetulnya enggak sekali-sekali outing, sekali-sekali makan bareng, itu memperkuat. Yang penting ada pertemuan untuk bicara hati ke hati. Nggak perlu mahal-mahal. Ya, kadang-kadang olah kacang hijau itu bisa sambil makan, sambil ngobrol. Ya, sekali-sekali untuk komunitas tertentu yang sejenis bisa outing, membentuk pertemuan tertentu di mana ngopi bareng dan sebagainya. Sekali-sekali, nggak perlu yang mahal-mahal. Karena itu penting. Dan tidak selalu harus keluarkan uang, karena bonding itu bisa bentuknya perhatian. Ya, kok dia udah lama ya nggak muncul? Kenapa? Nah, ini juga bisa terjadi kalau memang ada bonding secara sosial. Mungkin dia perlu didoakan dan sebagainya, tidak perlu dicek, ya, sampai di call dan sebagainya. Interaksi seperti itulah yang akan membuat setiap pribadi di dalam gereja bisa bertahan, dan kemungkinan untuk bertumbuh memungkinkan. Tanpa bonding sosial, gereja nggak akan pernah bisa bertumbuh.
pagi kalau ada yang datang begini, datangnya paling akhir, pulangnya paling awal. Udah begitu tempatnya kontrak lagi. Ada? Ada juga. Kayaknya di mana-mana ada itu. Ya, kalau ditempati orang nggak suka. Nah, ini termasuk penyakit di dalam bonding sosial. Perlu didekati. Yang menyadari hal itu, dekatilah. Karena sangat mungkin orang semacam itu butuh perhatian. Justru seperti itulah mereka harus dibangun bonding sosial dengan mereka. Di ayat 47 ya, di sana dikatakan apa? Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ini belum sampai sini, belum ada. Nah, ini mereka disukai semua orang. Jadi ada bondingnya sosial secara internal maupun eksternal. Gereja jangan sampai hadir di tengah masyarakat, tapi masyarakat nggak suka. Beberapa waktu yang lalu, gerakan dari sebenarnya agak lama ya, Bapak itu, ketika dia melakukan di salah satu kelurahan termiskin di Surabaya, ternyata ada ya kelurahan termiskin di Surabaya, ada sosial. Semula mereka berpikir mau dirikan gereja ya, jangan harap. Tapi dari tahun ke tahun kehadiran gereja di sana justru nggak mau buka gereja. Tapi dinanti-nantikan kedatangannya. Saya ulangi, dinanti-nantikan kehadirannya. Inilah bonding sosial secara eksternal. Jangan sampai terang itu menyilaukan. Ya Bapak Ibu, perlu lampu kan untuk supaya kita bisa melihat ya. Bukan silau ya, tadi perjalanan tadi pas matahari depan lepas tikungan itu silau saya pelan-pelan banget karena saya nggak mungkin bisa melihat jalan kalau silau. Sehingga ini hal yang penting, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat jangan membuat mereka silau, tapi biarlah mereka bisa melihat kesejukan kita, sehingga keberadaan kita, kehadiran kita justru dinanti-nantikan. Salah satu contoh ya, saya dengan Ibu Pinarsi itu kan satu persekutuan. Nama rohani saya kan Ibu Irna, di dalam kampung ya, dan kampung itu sekitarnya termasuk ada banyak yang garis keras. Tapi kehadiran gereja tidak dinantikan. Fasilitas gereja sering dipakai kampung. Disediakan juga yang namanya klinik ya, itu gratis bisa ya? Gratis. Gereja siapkan, berdampak. Sehingga kalau misalnya suatu saat gereja nggak ada di sana, nggak ada aktivitas, maka orang aku akan menantikan, oh nggak ada ya sekarang. Kalau ini tutup perkawinan, kapan lagi bukanya? Dan sebagainya. Jadi bonding itu sangat penting. Pertama memang harus sesama jemaat. Karena kalau di dalam jemaat tidak ada bonding, maka gereja tidak akan bertumbuh. Jemaat tidak akan pernah bisa menjadi jemaat yang dewasa. Gereja tidak akan pernah menjadi gereja yang dewasa. Kelangsungannya salah satunya kita harus berinteraksi keluar, bonding secara eksternal. Cukupkah itu? Tidak. Kalau kita lihat kegiatan gereja di awal-awal kekristenan, kita lihat di dalam ayat yang ke-41 tadi. Ya, di situ dikatakan apa? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Di 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran, memecahkan roti, berdoa. Di 46 dikatakan memecahkan roti lagi. Ini artinya faktor yang kedua, bonding yang kedua di dalam sebuah jemaat harus bonding sosial. Bonding rohani, spiritual bonding.
Saya memastikan bahwa social bonding berinteraksi secara sosial, itu adalah langkah awal untuk melakukan bonding rohani. Bukan tujuan, justru jalan untuk ke sana. Tanpa itu, tanpa ada bonding sosial, maka bonding rohani akan sulit dicapai. Jemaat egois, domba dengan domba tidak saling menyapa, tidak saling berbagi. Biasanya kalau seperti ini dengan gembalanya pasti juga sama. Suara gembala nggak akan terdengar. Datang, pulang, datang, pulang. Seperti di rumah makan. Di rumah makan aja kita aja kenal ya sama yang punya, sama yang melayani. Bonding rohani ini menjadi sentral dari sebuah gereja. Dan inilah intinya gereja. Gereja nggak boleh kehilangan bonding secara spiritual, secara rohani. Karena gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya ajaib. Gereja dibangun di atas fondasi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, pengakuan seperti Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ini di dalam zaman-zaman hari ini seringkali dilupakan. Saya banyak menjumpai hari ini orang-orang itu agnostik. Jujur agnostik, makanan apa Pak itu ya? Kalau ateis itu orang nggak percaya dengan Tuhan. Tuhan nggak ada. Ateis, agnostis itu Tuhan ada, mungkin ada. Dari sampai mulai mungkin sampai pasti ada. Tapi apakah Tuhan itu berinteraksi dengan kita? Apakah Tuhan itu bisa menolong kita? Apakah Tuhan itu masih campur tangan dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan itu masih mengatur kita? Sampai di sana. Dan banyak anak-anak muda sekarang, terutama yang berpikiran intelek. Karena apa? Karena memang mereka diajarkan dari sekolah paling dasar sampai nanti di S3 pun semuanya harus rasional, semuanya harus empiris, penelitian harus empiris. Empiris ini bisa dibuktikan, datanya ada, diulang ada. Ngomong apa? Ngomong ini temannya, dicoba. Kamu lama di mana? Di Surabaya, dicoba di Jakarta, jalan, coba di Amerika jalan. Itu empiris. Matahari terbit tiap pagi, betul? Empiris. Empiris. Mereka terbiasa seperti itu, sehingga kalau mereka mempercayai bahwa Tuhan ada, tapi apakah masih menolong kita? Buktinya apa kalau Tuhan masih campur tangan? Saya berharap yang hadir di ruangan ini nggak ada satupun yang agnostis. Kalau ada, nggak apa-apa. Justru ini kesempatan untuk jadilah orang yang teistik, yang betul-betul percaya dan bisa mengalami Tuhan. Kurang lebih 2 bulan yang lalu saya ketemu dari seberang. Pada waktu orang itu dipertemukan saya, dia seorang dokter spesialis kandungan. Dia mengatakan langsung begini, Pak, saya seorang aktivis. KTP saya Muslim. Tapi belakangan saya belajar banyak hal tentang kekristenan. Dan kebetulan saya juga dengan seorang wanita yang Kristen. Tapi sepanjang saya belajar maupun diskusi, saya masih agnostis sampai hari ini. Bagi saya, Tuhan itu nggak campur tangan dalam hidup. Saya nggak percaya kalau Tuhan itu masih campur tangan. Akhirnya ngobrol kurang lebih 1 jam 10 menit. Di awal kami bicara, ternyata tiba-tiba saya pikir itu dia ngapain gitu ya. Saya pikir ini yang saya lihat apa gitu kan. Air matanya kan keluar. Dia dilepas kacamatanya dan dia menangis tersebut sampai 3 kali selama pertemuan. Dan akhirnya dia memutuskan mengatakan bahwa benar,
Yesus itu Allah yang hidup, Dia nyata, dan Dia masih campur tangan dalam hidup. Saya katakan, Pak, sekarang Yesus ada di hati Bapak. Terima Yesus, Dia terima, dan akhirnya baptis. Ini hal yang sentral. Jangan sampai Paulus seperti yang dikatakan Paulus, bahwa akhir zaman banyak orang yang beribadah tapi mengingkari kuasa Allah. Rajin ke gereja, bahkan seminggu bisa 6-7 kali. Ya, seminggu ada 2 ibadah, 2 kali ibadah, datang. Doa malam datang. Tapi apa pernah mengalami Tuhan. Problemnya ketika orang itu memang tidak punya iman, tidak siap untuk melakukan firman, maka firman itu tidak pernah bekerja. Nah, kita makanya bonding sosial penting. Kita yang punya teman, kita yang sebagai sahabat, kita yang sudah dekat, kita bisa pantau mereka. Apakah ini perlu zaman Tuhan atau enggak? Saling mendoakan di sana. Karena bonding spiritual ini kunci. Tanpa ini sia-sialah apa yang kita lakukan di dalam ibadah. Kenapa sih kita itu bisa tiap minggu gitu ya, bahkan berkali-kali rutin sampai bertahun-tahun? Bosan nggak? Ada yang bosan? Kenapa nggak bosan? Pertama, memang bonding sosial pengaruh. Ya, datang ke gereja karena di sana banyak teman. Betul ya? Bahkan ada yang datang ke gereja hanya untuk setor muka. Betul? Ada? Ada yang ngaku dan ada yang ngaku. Ya, betul ya? Tapi kalau hanya sosial, ya tidak mengalami pertumbuhan spiritual, sia-sia. Apa bedanya dengan kalau bahasa Inggris kan gereja itu church ya, C depannya ya. Itu kalau modelnya sebanyak itu, maka church-nya itu jadi God. Betul kan? Dan bedanya di sana. Modelnya kuat mereka. Sosialita, itu kan? Ya, kuat banget. Tapi tanpa spiritual. Bahkan sekarang ini yang model begitu, mereka berusaha untuk menghidupi spiritual di dalamnya. Nah, kalau gereja kehilangan ini, gereja berarti kehilangan jati-jati. Semua aktivitas sosial itu harus berarah ke sana. Nggak ada gunanya kita ngomong misi, tapi ternyata kegiatannya kegiatan sosial. Bagi-bagi sembako tanpa ada muatan spiritual. Banyak gereja melakukan. Tapi saya di sini enggak. Pasti ada muatan spiritualnya. Melakukan itu tujuannya apa? Untuk jiwa-jiwa. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terserah misi banyak. Yang penting ada tujuan yang kaitannya adalah spiritual. Yang kaitannya ujung-ujungnya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan cuma sekedar sosial. Karena apa? Karena aktivitas sosial seringkali bisa dijual. Ya, gambar, foto-foto, rekam, tampilkan di gereja. Misi yang mana? Jiwanya mana yang tersentuh? Ataukah hanya bonding sosial? Kegiatan sosial? Tapi dijual atas nama misi. Saya ngomong seperti ini karena saya dulu pada waktu masih saya di SDG, selesai S1, jadi kegiatan itu estafet dari kakak kelas. Saya ambil estafet dan saya waktu mau kan selesai, saya berikan ke adik kelas. Kami itu di sepanjang bantaran Sungai Mas, kami melayani di sana. Ya.
komunitas yang paling besar yang dekatnya Kembang Jepun. Itu di belakang gudang kuno itu. Tiap sore tertentu hari satu kali itu di belakangnya itu ibadah, anak-anak kita kumpulin. Pertama ya yang wanita itu ya masih itu ya saya salut juga ya, itu dari anak yang masih ingin sarapan dipanggil, dimandiin dulu, dikumpulin gitu ya. Setelah berjalan dengan baik, ada yang coba gabung, boleh nggak kami support apa? Kami ada snack, kami cuma gabung aja, oke, gitu kan. Ada lagi datang, boleh nggak kami supportnya apa? Saya bawakan nasi bungkus, gitu kan. Bagus kan? Bagus. Lama-lama dibawakan angkot, dibawa ke gerejanya. Waktu saya datang, kok nggak ada orang justru? Biasanya udah siap. Kami buka, kami mulai, bisa kan udah kita ting-ting, aduh semua datang. Ini nggak ada. Ada satu kakek-kakek ngomong, tadi anak-anak naik angkot katanya ke gereja. Itu dijual di gerejanya, itu dapat dana. Spiritual kan itu, sosialnya yes. Spiritual kan seperti itu. Bonding spiritual ini menjadi hal yang sangat amat penting. Mungkin banyak saya obati ya. Ini sebagai jembatan aja. Oke. Yang ketiga, kalau kita melihat di ayat 46, di situ dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Ini adalah ministry bonding, kesatuan untuk melayani. Kalau kita sudah mulai meningkat kedewasaan kita secara spiritual, pasti muncul kerinduan untuk melayani. Pak, saya nggak bisa melayani. Omong kosong. Nggak punya modal apa yang mau dipakai melayani. Ingat pada waktu Yesus memberikan sebuah perumpamaan, seorang tuan meninggalkan talenta kepada hambanya. Adakah yang nggak diberi talenta? Minimal diberi satu talenta itu 34 kilogram. Biasanya itu untuk nakar emas, bukan sedikit. Jadi setiap pribadi yang lahir di atas muka bumi minimal punya satu talenta yang harus dikembangkan dan harus digunakan untuk melayani. Talenta itu apa sih? Talenta itu adalah kemampuan yang kita bawa sejak lahir. Genetika yes. Ada kita hitung, ada suara emas, ada peka dengan nada, betul kan? Ada banyak. Ada peka sekali hatinya sehingga bisa berempati. Itu talenta. Setiap kita pasti punya talenta. Dan paling sederhana, bisa nggak kita ngomong? Bisa nggak kita batin? Bisa kan? Berarti bisa mendoakan. Doa nggak pakai modal kan? Jadi Bapak Ibu Saudara semua, kita bedakan antara berdoa yang secara esensi dan berdoa pada waktu di depan. Kalau di depan ini memang perlu ya doa Bapa kami di surga dan sebagainya gitu ya, bahasa kita dengan supaya apa? Supaya yang dengarkan ngerti. Tapi pada waktu kita berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi atau sedang mendoakan orang, nggak perlu protokol. Coba bayangkan kalau kita datang sama mama kita, papa kita, langsung bilang, yang terhormat papaku, sudilah kiranya engkau. Ya, mungkin jendol gini, ngapain kamu? Betul ya? Kamu kesal di mana kan gitu ya? Kalau yang normal kan datang-datang tiba-tiba, Pak, ayo Pak, kan gitu ya? Betul ya Bu ya? Saya pun kalau ngomong sama Tuhan nggak begitu, Tuhan. Saya nggak begini, saya maunya gini, Tuhan. Gimana Tuhan?
Tuhan, sikap hati kita ngomong sama Tuhan itu berdoa. Jadi nggak ada alasan untuk berdoa. Dan ada banyak sekali di dalam Alkitab sebuah perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk menyampaikan Injil, untuk perintah untuk melayani, menolong orang lain. Itu semua Tuhan berikan karena setiap kita pasti ada talenta. Memang berbeda. Setiap orang berbeda. Dan talenta itu bisa dikembangkan. Ya, yang suaranya emas dilatih, kalau nyanyi keren. Betul ya? Yang peka terhadap suara hatinya, bisa empati, konseling. Yang peka dan angka, yang bantu di mungkin bagian keuangan, bantu menangani proyek dan sebagainya. Ya, termasuk faktor itu kan berhitung ya. Loh itu kalau nggak peka kan udah bingung loh. Ya, itu bisa dikembangkan. Jadi jangan sampai kita punya talenta, diberi talenta, dipendam. Ingat, di akhir kisah itu apa yang dikatakan Tuhan? Yang dipendam, nyala, engkau berjalan. Yang bisa mengembangkan sedikit, diberikan sedikit. Yang bisa mengembangkan, ditambahkan lebih banyak lagi. Talenta, kita semua pasti punya. Kita semua pasti punya. Tadi dari Surabaya ke tempat ini jalan kaki, ada jalan kaki? Bisa nggak jalan kaki? Bisa. Kalau melayani hanya dengan talenta seperti kita dari Surabaya ke tempat ini jalan kaki. Ada yang mau? Bisa. Berat, setengah mati. Jadi gimana? Nah, kalau kita mengungkap pelayanan, itulah kita membutuhkan yang namanya karunia rohani. Karunia rohani itu ditambahkan kemudian. Untuk apa ditambahkan? Untuk melayani. Jangan pernah berpikir punya karunia roh bukan untuk melayani. Karunia roh itu mahal, hanya diberikan bagi yang siap melayani. Paulus mengingatkan, diberikanlah, disediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Benih itu hanya diberikan untuk penabur, karena kalau benih diberikan bukan penabur, dimasak, dimakan. Betul? Ya. Tapi kalau benih itu diberikan penabur, apa? Ditabur. Jadi karunia roh itu memang diberikan untuk melayani. Bahasa Alkitab zamannya PR itu diurapi, dituang minyak. Zamannya perjanjian baru, bahasanya macam-macam. Turun ke atas, sama PR juga masih ada. Turun ke atas. Itu lambang-lambang pengurapan. Roh Kudus kan ada lambangkan apa? Lambang Roh Kudus satu, bermerpati. Dua, lidah api. Apalagi? Angin. Apalagi? Air. Jadi waktu Tuhan Yesus mau menetapkan murid-muridnya untuk pelayanan, diembusi, embus angin. Itu lambang Roh Kudus. Ya, hari Pentakosta turunnya api, lidah api, itu juga lambang Roh Kudus. Ada suara angin, lambang Roh Kudus. Dan sebagainya. Jadi pelayanan harus disertai dengan pengembangan talenta dan karunia rohani. Ini ministry bonding. Dan setiap orang punya kelebihan, punya talenta masing-masing dan punya karunia roh masing-masing. Biasanya karunia rohani itu gak jauh dari talenta. Bayangkan ya, kalau suaranya suara emas, telinganya peka dan nada, dilatih, diurapi sama Tuhan, jadi VR. Keren kan?
Bayangkan kalau orang itu punya hati yang lembut, ya peka, bisa berempati, diberi karunia hikmat jadi konselor. Betul. Itu kadang-kadang yang konseling itu belum banyak ngomong, konselornya udah tahu. Kadang-kadang nggak disadari masalahnya, karena nggak sadar, akhirnya nggak diceritakan. Tapi karena Roh Kudus yang mencikapkan, saya bisa katakan, salah satu yang saya belajar dari beliau yaitu Etna, tempat kami layani, Purani kami. Itu kalau konseling kadang-kadang orangnya belum ngomong banyak, langsung, kamu gini ya. Udah kau tahu tante? Ya bukan tante yang tahu. Itu karunia Roh. Enak kan? Jadi gambarannya kalau dalam kehidupan sehari-hari karunia rohani itu seperti teknologi gitu. Dari rumah ke sini jalan bisa kan? Melayani bisa. Udah kosong banget gitu kan. Tapi dengan karunia roh, dengan mobil, ya berapa jam ya? 1,5 jam, 2 jam kan? Tapi kalau jalan, saya nggak sampai. Ya, udah sampai sini nggak ada yang ikut ibadah ini. Ya, ikut semua itu. Betul kan? Ya. Jadi kita punya kemampuan, ada niat sungguh-sungguh melayani bagus. Karena kita tahu kan, kita udah merasa diberi kebaikan dari Tuhan. Tuhan sudah berbuat begitu baik dengan kita. Kita ingin memberikan sedikit sesuatu yang bisa untuk kemuliaan Tuhan, tapi tanpa disertai dengan karunia roh, kekosong. Bisa cerita gitu ya, kekosong. Karunia roh, dan karunia roh itu bisa diminta, bisa. Di sini doa itu penting banget, Bapak Ibu. Koreksi doa kita semua. Saya dulu semangat, Tuhan berikan kesempatan untuk menginjil, pertemukan dengan orang-orang supaya kami bisa menginjil, menabur. Ya nggak ada yang tobat. Serius. Tapi suatu saat saya sadar, Tuhan berikan kesempatan aku Tuhan. Saya sudah menabur, sudah menyiram, Engkau yang menumbuhkan. Berikan kesempatan untuk menuai taburan. Ngomongnya kadang-kadang sederhana banget. Ya, suatu saat saya pulang pelayanan dari pagi itu masuk rumah, baru masuk rumah ada telepon, Pak Wi bisa nggak doakan? Siapa? Keluarga saya. Cek, saya tuh baru masuk rumah di sini, baru saja. Gak apa-apa Pak, mandi saya dulu dari pagi loh. Gak apa-apa bis, tapi mandi yo, minta cukup. Ya, akhirnya oke, sama si berangkat jemput. Sampai sana ternyata orangnya sudah berbaring di tempat tidur. Saya doa. Setelah doa selesai, saya cuma ngomong gini, Om ini orangnya baik. Tuhan Yesus sayang sama Om. Cuma Om, kenapa sih? Dari dulu Om dipanggil sama Tuhan Yesus nggak mau. Sering marah juga kan? Tapi malam ini nggak mau ya. Om mau kan ya? Iya saya mau. Terima Tuhan Yesus ya? Iya saya terima Tuhan Yesus. Dipimpin terima Yesus, dia buka hati terima Yesus. Cek gampang ini. Kemudian anak-anak ngomong, Pak Wi cek hebat apa cek? Itu pendeta udah banyak yang diludahi Pak, dimaki-maki. Pak Wi cuma ngomong dok, apa saya mau? Itu saya cuma cek. Pendeta yang lain nabur, pendeta yang lain ada rumputnya diambil, pendeta yang lain nyiangi tanahnya dan cincin. Saya bilang, itu air mata kalau ditampung nggak tahu sudah berapa jerigen. Itu seperti air yang disiram. Kalau hari ini saya cuma metik, nggak ada hebatnya metik. Jadi karunia itu bisa kita minta, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan karunia kok bisa diminta? Cuma itu memang bukan kemampuan kita. Kita nggak punya modal untuk itu. Karena kemampuan itu adalah memang miliknya Roh Kudus. Kita yang diberikan supaya kita bisa di-empowering, diberdayakan.
Itu sebabnya kalau kita bisa melayani, ada sebuah kesempatan, syukuri. Saya kalau berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami melibatkan di dalam proyek. Kita semua punya kelebihan. Bapak Ibu lihat diri kita masing-masing. Ada berapa banyak kemampuan yang saat ini masih terlantar? Mungkin itu bukan hanya saya, mungkin itu kemampuan masak, dan itu bisa disiapkan Allah untuk penginjilan. Mungkin itu hanya tadi biasanya kan kata-kata hanya gitu ya, karena kita seringkali tidak menghargai talenta itu kan. Sebelum ada karunia Roh Kudus maksudnya. Kemampuan kecil kita punya banyak. Ayo kita koreksi kita masing-masing. Talenta kita ada begitu banyak yang ada di dalam diri kita yang saat ini tertimbun. Jangan sampai nanti Tuhan Yesus kamu datang mengatakan mana talenta yang diberikan. Di dalam ministry bonding kita saling melengkapi. Paulus menggambarkan bahwa kita itu seperti anggota tubuh yang berbeda tapi saling melengkapi. Ketika mata lihat, wih, makanan enak, yang bergerak dulunya apa? Mata melotot ambil gitu? Gak bisa. Yang bergerak apa? Kaki dulu mendekat. Setelah itu tangan, terus diambil dikasih ke mulut ternyata kan? Mulut kan? Dikunyah sama mulut, dikirim kemana? Perut, bukan ke mata. Jangan aja bagian yang tersembunyi, yang sering dianggap hina. Tapi kalau nggak bekerja, satu hari aja setengah mati. Itulah gambarannya. Kita semuanya berbeda, nggak ada yang hina. Ketika kita melayani, nggak ada tempat yang hina. Dan dia ada tempat yang paling terhormat, nggak ada. Bayangkan mata punya ide pertama itu, tapi nggak dapat kebagian-kebagian. Mata nggak protes kok. Telinga nggak terlibat, diem kok. Karena proyeknya nggak terlibat. Tapi di proyek lain, mungkin mata nggak terlibat, telinga yang terlibat. Ayo, kita punya kelebihan satu dengan yang lain. Gunakan. Untuk apa? Berikan untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Kalau kita melihat sesama kita, sesama pelayan, sesama jemaat, apalagi kadang-kadang sesama pendeta, mohon maaf bahaya, kadang-kadang bisa pertama kali saya ketemu hamba Tuhan, saya terlibat pelayanan, dia mengatakan begini, kamu jangan idolakan, kamu kecewa. Saya ulangi, kamu jangan idolakan, kamu pasti kecewa. Di situ saya justru bertumbuh. Ayo, kita lihat diri kita masing-masing. Kita semua disiapkan Tuhan itu sangat mulia. Memang kita itu bejana tanah liat, gerabah. Ya betul ya, gerabah ya. Ya, tapi di dalam bejana tanah liat itu akan diletakkan permata-permata yang mahal. Mungkin zamrud, mungkin blue safir, mungkin ruby, dan yang lain. Padahal gerabah satu truk mungkin dengan satu blue safir, lebih mahal dari satu blue safir. Tapi kita dipakai Tuhan, ditempatkan blue safir, ditempatkan berlian di tengah-tengah kita. Amin. Itulah rencana Tuhan. Jadi dalam sebuah komunitas gereja kita punya yang namanya social bonding. Tanpa social bonding gereja mati. Dingin, beku. Harus dibangun, harus dicairkan, harus dibuat tahan. Tapi itu baru langkah awal. Itu adalah jalan untuk membangun
spiritual body. Dan ketika spiritual body mulai terbangun, kita akan dikuatkan, ditumbuhkan, dan kita siap untuk melayani satu dengan yang lain. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita doa. Ya, saya sebetulnya ada satu tes kamu ya. Tapi waktu memang membutuhkan 30 menit sampai 45 menit, nggak mungkin dilakukan di sini. Ya Pak ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu ada yang berkenan, bisa menghubungi, nanti diarahkan di gereja, silakan diatur kapan. Ya, nanti alatnya saya akan berikan, tinggal nanti hasilnya akan dibuat evaluasi supaya paling tidak membantu kita. Kita paling cocok itu pelayan di mana sih? Sebetulnya nggak usah itu bisa. Kenapa? Pelayanan nggak akan jauh dari talenta yang kita punya. Itu hanya membantu memastikan benar ini loh talentamu gitu. Jadi kalau pelayanan di sekitar sana lebih efektif. Itu aja. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau kami belajar bagaimana kami harus membangun di antara jemaat, di antara sesama pelayan, supaya gerejamu boleh bertumbuh Tuhan, gerejamu berdampak Tuhan, bukan hanya ke dalam, tapi boleh berdampak keluar. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Tambahkan kepercayaan Tuhan pada Bapak Gembala, kepada gerejamu ini. Tambahkan kapasitasnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi gereja yang dewasa. Kami tahu Tuhan, kami bukan orang-orang yang sempurna, tapi kami mau Tuhan, Tuhan sempurnakan dari hari ke hari, sehingga kami boleh memandang kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan, ada begitu banyak talenta yang Tuhan berikan. Kami mau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Itu supaya tambahkan karunia rohani Tuhan, supaya kami efektif. Sebab firman-Mu berkata, tanda-tanda ini akan menyertai Engkau. Engkau menegaskan bahwa perkara-perkara yang aku lakukan, Engkau dapat melakukan. Kami dapat melakukan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegaskan perkara yang lebih besar daripada itu. Karena Engkau pemimpin yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Itu sebabnya kami mau menyerahkan diri kami untuk dipakai di tangan kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi ke tangan Tuhan. Pakai mereka sebagai alat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.